kita modalnya cuma Rp300.000. Awal dulu itu kita produksi ya, itu aku inget banget, itu cuma 5 kilo seminggu. Kalau 5 kilo itu biasanya cuma jadi 10 bungkus. Jadi ya seminggu cuma laku 10 bungkus. Laku terbanyak itu sehari ribuan ya. Pernah sehari ribuan, tapi kalau resinya, nomor resinya itu kita pernah sehari paling banyak itu di 800 resi. Untuk rata-rata kita sekarang ada di angka mungkin setengah ton lah. Pernah ada satu kenalan, itu dia itu sempat bertanya gitu loh. Lah terus kerjaannya suamimu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya selaku owner dari Kentung Snack. Jadi Kentung Snack ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi snack kemasan. Nah, alamat kami ada di 2 tempat. Jadi di kantor pusat itu ada di Sleman, Yogyakarta, dan yang pabrik produksi yang di sini itu ada di Sentolo, Kulon Progo. Tuh, ini kentangnya Mas? Ya betul Mas, ini kentang banget ya? Banyak banget Mas. Ini soalnya kita orderannya alhamdulillah lagi banyak. Ini kentangnya jenis apa ini Mas? Ini kentangnya jenis kentang Dieng Mas. Oh, kentang Dieng? Kentang Dieng, betul. Jadi ngambilnya dari mana nih Mas? Ngambilnya dari Dieng Mas. Dari Dieng langsung? Dari Dieng langsung, oh betul. Oke. Berapa banyak ini Mas biasanya? Untuk seharinya kita bisa 8 karung sampai 10 karung Mas. Itu kira-kira tergantung orderan. Berapa kuintal ini Mas? Per karungnya itu rata-rata 60 kilo sampai 70 kiloan. Oh, taruh sini lagi. Taruh sini. Iya, betul. Ini buat diapain ini Mas? Lagi. Setelah ini kita ada proses pengupasan kentang. Oh, langsung pengupasan. Langsung pengupasan. Untuk usaha Kentung Snack ini mulai 2021 awal, jadi jalan 4 tahun lah, belum ada 4 tahun. Dulu awalnya itu saya hobi makan. Nah, hobi makan, pengen usaha itu makanan tapi yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, otomatis harus cari makanan yang awet. Nah, makanan yang awet itu apa sih? Oh, snack. Nah, langsung muncul pertanyaan, snacknya apa nih? Karena snack di mana-mana udah banyak. Akhirnya kita mikir, kok nggak banyak ya UMKM di Indonesia itu yang ngolah kentang. Padahal kentang itu kan termasuk cemilan paling populer di seluruh dunia. Nah, akhirnya dari situ kita, ya wes yuk kita coba olah kentang. Meskipun ada tantangannya juga, mengolah kentang itu mahal biayanya. Dulu itu kita cari sendiri Mas. Jadi resepnya itu kita ulik-ulik sendiri. Jadi kita ngicipin dari ngicipin produk lain, terus kita modifikasi gitu, diracik-racik sendiri. Dulu itu sampai kita tahu betul kualitas kentang yang bagus, terus bumbunya dan segala macam tuh. Kalau bumbunya trialnya nggak lama sih, paling cuma sebulan 2 bulan aja. Tapi kalau untuk menemukan kualitas kentang yang bagus gitu, kita kurang lebih 1 tahun. 1 tahun produksi baru ketemu nih, oh ternyata gini nih cara cari kentang yang baik dan benar. Soalnya awal dulu pernah kita tuh dapat orderan 4 bungkus gitu kan. 4 bungkus itu kita kentangnya itu membutuhkan kurang lebih 2 kilo. Nah, tahu-tahu 2 kilo itu busuk semua. Akhirnya kok bisa kayak gini ya? Nah, itu kita akhirnya cari tahu kenapa sih kok kentang itu bisa jelek semua hasilnya gitu. Kita kalau bumbu itu udah paten, artinya bumbu fix dulu baru kita jualan. Nah, tapi untuk menemukan kentang yang bagus itu sambil jalan jualan gitu. Tuh, ini mau proses apa ini Mas? Ini kita proses pengupasan kentang ya. Jadi takarannya 1 ember ini, 1 mesin sana. Gitu. Ini 1 ember berapa kilo biasanya Mas? Kira-kira ini bisa 5 kiloan. 5 kilo ya? 5 kiloan bisa. Oh, jadi ini Mas ya, kentang Dieng Mas ya? Betul. Ini nanti kalau kita udah di proses pengupasan kelihatan kuning-kuning kentangnya. Oh, kuning-kuning. Ini ada kecil ada besar sama tapi rasanya Mas ya? Rasanya sama. Oke, langsung kita proses pemasukan kentang ke mesin. Pelan-pelan Mas. 1, 2, 3, yuk. Langsung disok nih Mas ya? Langsung disuntak Mas, dituang. Sok apa ya? Ini alatnya apa namanya Mas? Ini alatnya pengupas gitu Mas, mesin pengupas. Oh, pengupas kentang. Pengupas kentang, betul. Jadi nanti otomatis langsung ke kupas semuanya Mas ya? Iya, betul. Canggih alatnya Mas ya? Bahaya Mas. Jadi sampai dikasih air
sambil dikasih air soalnya perlu mas. Oh, ini Sambil fungsinya sekalian kasih air buat apa, kecuci soalnya banyak tanah-tanahnya itu mas. Mas? Oh, jadi sekalian langsung tercuci di sini ya? Langsung kecuci betul. Soalnya pada proses ini kentang apa tanah banyak banget mas. Berarti di bawah ada kayak kisaunya gitu mas ya? Bukan pisau sih Mas. Kayak apa ya, kasar-kasar gitu. kasar-kasar. Amplas. Kayak amplas gitu ya, betul. Mas, ya? Seperti amplas. Berapa lama biasa mas di sini mas? Ini kira-kira ya 2 menit 1 menit cukup sih mas. Oh, 2 menit. Nanti kira-kira kelihatan kulitnya kekupas, langsung kita matiin. Jadi, Betul. jadi airnya keluar di sini mas ya? Airnya keluar dari sini. Ini limbah kulit kentangnya mas, sama air Buang kemana, tanah. Ini nanti ada yang ngambil. ada yang yang ambil. Jadi semuanya kepakai ya mas ya? Betul, kita jadi nilai jual mas, limbahnya itu. Wah jadi bersih mas ya? Jadi bersih. Lama-lama. Boleh lihat mas? Boleh, Nah, monggo. dua mas. Dua, oke. Lama-lama kelihatan kuningnya mas. Nah tuh guys, ya kayak gini ya. Jadi bersih banget ya. Jadi bersih. Wah ini cepet banget, nggak perlu Cepat. dikupas. Nggak manual, perlu Mas, ya? kupas manual. Kalau Kalau kupas manual lama banget Lama mas. ya. Lama banget. 2 menit 5 kilo ya mas ya? Jadi Iya, cepet ya. heeh. Dan langsung bersih. Setelah ini proses apa mas? Setelah ini proses pemotongan. Oh langsung dipotong ya? Kalau kiranya kulitnya udah hilang, kita cukup ya mas. Mas boleh Ini tahu cukup. nggak ini alatnya namanya apa mas? Alatnya namanya pemotong pengupas gitu. Pengupas Oh, aja. pengupas. Pengupas kentang dan Betul. ubi juga bisa ya? Bisa sekali. Bisa sekali. Pakai listrik ya mas ya? Pakai listrik mas. Oke mas ya. Nah, ciri khasnya kentung snack sendiri itu kita pakai kentang Dieng, yang mana kentang Dieng itu memiliki rasa yang khas. Rasa yang khas itu kayak ada manis-manisnya gitu. Dan kita 100% kentang tanpa campuran tepung apapun. Terus dari kompetitor kita yang membedakan adalah varian rasanya. Nah, varian rasanya itu kita memang varian-varian rasa yang jarang ada di pasaran. Contoh keripik kentang pedas daun jeruk itu kan nggak ada di pasaran. Atau gurih daun jeruk itu juga nggak ada di pasaran, seperti itu. Nah, dulu awal memulai itu kita modalnya cuma Rp300.000. Kenapa kok Rp300.000? Memang sengaja karena ini kentung snack ini adalah usaha ke-14. Jadi bisa dibayangin 13 usaha sebelumnya gagal semua, berapa modal yang udah saya keluarkan, berapa waktu yang udah saya buang. Makanya di usaha kentung snack ini modalnya Rp300.000 untuk beli apa aja, beli semua hal yang nggak punya. Kentang nggak punya, bumbu nggak punya, kemasan nggak punya, sama mesin sealer, hand sealer itu saya nggak punya. Jadi Rp300.000 buat beli itu. Nah ini udah selesai ya mas ya? Ini udah selesai prosesnya. Lalu kita masukin ember. Setelah ini kita pada proses pemotongan kentang. Gitu. Iya. Pada jatuh sendiri. Di proses ini kita juga tidak luput dari pemilahan kentang yang busuk mas. Soalnya pasti ada kentang yang busuk. Oh gitu mas. Itu sekalian kita seleksi, kita sortir betul. Kalau busuk gimana mas? Ini nanti dibuang mas. Dibuang. Dibuang. Ini nanti juga dijual, bisa diambil itu. Ada yang beli mas? Ada yang Buat beli. pakan ternak? Betul. Itu. Dan airnya jangan lupa ya. Soalnya kentang kalau nggak kena air itu merah mas nanti lama-lama. Merah mas. Jadi harus kena air terus. Harus kena air terus. Kentang ya, Mas, ya? Iya. Gitu. Oke. Oke. Dulu sebelum usaha kentung ini pernah usaha yang tadi saya sebutin itu, ada 13 usaha yang pernah saya rintis tapi tutup semua, bangkrut semua. Tapi usahanya usaha kecil-kecilan ya, jangan dibayangkan usaha yang kayak minimarket atau usaha cuci mobil. Itu enggak, usahanya kecil-kecilan kayak cuman bikin kaos, terus pembesaran ayam kampung tapi ayamnya cuma 20 ekor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga pernah aktivitas saya itu saya pernah kerja kantoran, saya pernah di salah satu BUMN kontraktor terbesar di Indonesia pernah. Setelah itu resign. Setelah resign saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia seperti itu. Dari keseluruhan itu, jadi saya mulai 2010 bisnis sampai 2015 waktu kuliah. 2015 lulus, langsung keterima di BUMN selama 2 tahun. Habis itu 2017 keterima di salah satu perusahaan otomotif tadi. Itu juga 2 tahun, 2019.
Nah, 2019 sampai 2021 itu juga usaha kecil-kecilan lagi. Baru akhirnya mulai kentung snack ini. Ini proses apa ini? Ini proses pemotongan kentang, Mas. Oh, pemotongan ya? Pemotongan kentang. Setelah proses pengupasan kita langsung pemotongan. Langsung dipotong aja Langsung ini ya? dipotong aja, betul. Ribet banget ini alatnya, Mas. Betul. Cuma didorong-dorong gini pakai Cuma alat ya, Mas, ya? didorong-dorong pakai alat, udah Full otomatis. full otomatis, betul. Berapa kentang masuk 3? Rata-rata 3 sih, Oh, Mas. rata-rata 3 ya? Tergantung ukuran. Kalau ukurannya kecil-kecil kayak gini bisa 4. Oh, tergantung ukurannya. Kalau yang kentang-kentang super 2 gitu. Ini gede banget ya. Keluarnya di depan ya, Mas ya? Keluarnya di depan. Wah, kenceng banget. Cepet banget Nah, ya. cepat, Mas. Itu mesinnya ada 4 pisau. Oh, ada 4 pisau. 4 pisau, heeh. Itu kalau tumpul gimana, Mas, pisau? Kita asah, Mas. Diasah. Heeh. Dan biasanya itu kita rutin untuk menyetel tebal tipisnya, Mas. Enggak diganti tapi, Mas. Enggak diganti, heeh. Ini yang penting Oh, awet kok Mas ini, ya. Mas ini, heeh. Ini mesinnya buat singkong, Singkong bisa, tempe bisa juga. tempe bisa, kentang bisa. Tergantung setelannya. Namanya, Mas. Pemotong gitu aja sih. Kalau alatnya namanya pemotong gitu, alat pemotong. Bisa motong tempe, singkong, kentang, pisang juga bisa, Mas. Pisang juga. Heeh. Macam-macam. Nanti macam-macam tergantung nanti setelannya, Mas. Banyak Nah, setelannya. Mas, ini kan dikasih air di sini, Mas, Betul. ya. Ini Ada dikasih. 3 embernya gimana? Ada 3. Jadi kita proses pengupasannya ada 3. Pencuciannya ada 3. Oh, Jadi langsung memang dipindah ya, Mas ya? getahnya itu benar-benar kita bersih. Kalau kan nanti getahnya nggak bersih, pas digoreng nempel-nempel kentangnya. Jadi nggak kepisah-pisah gitu, Mas. Jadi benar-benar harus bersih. Kalau udah penuh gimana nih, Mas? Kalau udah penuh nanti kita pindah ke ember 2-nya. Oh, pindah ke Ke proses pencucian 2 dan 3. Yang bikin yakin di usaha ini tuh saya udah terlalu banyak menghabiskan waktu di usaha-usaha sebelumnya. Nah, terus masa yang kali ini mau gagal lagi sih gitu loh. Akhirnya mau nggak mau saya harus tekunin gitu loh, harus konsisten di bisnis ini. Yang tadinya saya nggak pernah belajar, akhirnya saya belajar. Yang tadinya saya mengandalkan keberuntungan waktu berwirausaha, akhirnya saya mikir gimana caranya supaya produk ini laris kayak gitu. Saya juga akhirnya jemput bola. Misal dulu awal-awal saya keliling ke toko-toko, kita tawarin ke toko-toko, titip jual seperti itu. Nah, itu yang bikin saya yakin kenapa kok usaha ini harus dipertahankan gitu. Meskipun secara kompetitor berdarah-darah ya, yang namanya usaha cemilan kan berdarah-darah. Tapi mau nggak mau ini harus jalan, mau nggak mau ini harus berkembang. Dan aku nggak mungkin buang-buang waktu lagi. Nah, intinya itu. Jadi untuk proses pencucian pertama itu kita benar-benar harus bersih. Soalnya pas pencucian pertama itu getah kentang benar-benar kental, Mas. Kental banget. Contohnya gimana, Mas? Ada contohnya? Jadi kalau Warna airnya itu, Mas ya? warna airnya keruh, Mas. Dan biasanya ada ini, Mas, busa-busanya, buih-buihnya gitu. Dan pas di proses pertama itu kentang pasti ya nempel-nempel kayak gini. Soalnya emang masih lengket getahnya itu, Mas. Jadi ini dicuci cuma pakai air aja, Mas? Pakai air aja, pakai air bersih, Mas. Terus langsung Udah langsung dipindah ke ember sebelahnya gitu. Oh, ini masih ada. Masih ada satu lagi ya? Jadi getahnya harus benar-benar bersih sampai Bener. 3 ember ya, Mas? Ya? Sampai 3 ember. 3 ember tuh, guys. Ember 3 tuh. Ini Jadi- direndam lagi ya, Mas? Ini, Mas? Ini nanti untuk setelah pencucian ketiga lalu perendaman dengan garam dan soda kue, Mas. Direndam ya? Fungsinya garam itu biar kalau rasanya agar lebih asin gitu sih, Mas. Belum dibuat tapi asin, dan soda kuenya itu buat crispy. Crispy-nya. Crispy-nya betul. Oh, jadi ada apa? Ciri apa? Resep khusus juga, Mas? Betul. Seperti itu, Mas. Jadi setelah pencucian kedua ini udah lumayan bersih ya, Mas. Udah nggak nempel-nempel lagi. Oh, yang di sini Gitu. yang dikasih ini, Mas. Garam sama soda. Nanti yang keempat, Mas. Oh, yang keempat. Ini Ini masih nyuci berarti, Mas? Ini masih nyuci betul. Jadi benar-benar pencucian kita maksimal, Mas. Kalau nggak maksimal ya itu tadi nempel-nempel pas digoreng. Awal-awal itu karena kita I have no clue ya mau pemasarannya seperti apa, akhirnya ya pemasaran konvensional. Akhirnya saya jualan ke toko-toko, Mas. Ke toko-toko saya tawarin tuh
boleh nggak titip jual di sini gitu kan, karena kalau kita mau bayar lunas nggak mungkin, masih brand baru kan, brand baru bayar lunas nggak mungkin. Akhirnya titip-titip ke toko-toko. Kita ada waktu itu kalau nggak salah 10 toko kita titip-titipin gitu. Dan di toko-toko pun nggak langsung mulus. Kita pernah diorder 50 pieces ya, waktu itu seneng banget tuh 50 pieces. Karena toko itu merasa produk kita punya potensi. Ternyata setelah expired selama 6 bulan cuman laku 4 biji kayak gitu. Nah itu awal mula Kentung pemasarannya seperti itu. Dan awal mulanya banget itu kita tawarin ke saudara-saudara terdekat, ke saudara, ke temen, ke kakak ipar, ke ibu saya. Bahkan pelanggan pertama saya itu ibu saya. Jadi mungkin karena kasihan anaknya jualan terus dilarisi sama ibu gitu ya. Ibu saya pelanggan pertama. Jadi dulu itu kalau kita dapat konsumen yang bukan kenalan itu senangnya minta ampun. Begitu dapat konsumen yang kenal, siapa ya? Oh si A gitu. Oh wis kenal gitu. Sekarang malah kebalik. Yang temen malah jarang ada yang beli. Ini kita kasih garam ya. Oke. Ini proses apa ini, Mas? Ini proses perendaman. Kita siapin garam dan soda kue, Mas. Jadi ini proses terakhir kali untuk pencucian kentang, betul. Gitu. Nah, ini pakai garamnya berapa ini, Mas? Ini takarannya kita 3 sendok cukup sih, Mas. 3 sendok cukup. Nah. Terus ada apa lagi, Mas? Dan ini soda kuenya, Mas. Oh, soda kuenya. Ini lebih banyak nggak apa sih? Oh, lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak, lebih crispy, Mas. Fungsinya buat apa, Mas? Ini buat lebih crispy tekstur kentangnya dan agar bisa ngembang, Mas. Oke. Betul, soda kue itu. Oke. Ini buat kentang berapa banyak nih, Mas? Ini buat kentang 1 ember ini, Mas. 1 ember penuh. Itu cukup. Airnya nanti kita penuhin. Jadi biar tambah lagi ya? Betul. Bisa kerendam maksimal. Kita tambahin lagi airnya, Mas. Oh, ini direndam ya nanti berarti? Jadi kita proses keempat, yaitu proses keempat perendaman air dan soda kue. Oh, langsung masuk sini? Langsung masuk, betul. Perendaman air, garam, sama Soda kue, betul. Jadi ini proses yang terakhir? Proses terakhir. Setelah ini kita langsung ke proses penggorengan. Oke, nanti ini udah di full, udah penuh semua ya, Mas ya? Nanti direndam selama berapa menit ini, Mas? Ini kira-kira 5 menit sampai 10 menit cukup sih, Mas. Oh, 10 menit aja ya? Cukup. Sangat cukup sekali. Kenapa, Mas? Kalau lama malah bagus sih, Mas. Oh, malah bagus. Lebih lama malah lebih bagus. Gitu. Tapi airnya nanti penuhin lagi nih, Mas? Airnya dipenuhin lagi, Mas, kita. Ini kita nanti penuhin lagi. Fungsinya buat apa, Mas, direndam ini? Biar Mas, kentangnya ini larut dengan air rendaman garam dan soda kue ini tadi. Jadi meresap gitu? Meresap, betul. Meresap. Ini, Mas. Jadi kita nambahin airnya nanti ya, Mas. Soalnya ini biar padat dulu tuh. Kalau nanti airnya langsung penuh, ngembang, Mas. Membludak ya? Membludak, betul. Iya, betul. Gitu sih, Mas. Penolakan banyak, Mas. Kita tawarin langsung ditolak, karena kita tawarin di PHP sampai berbulan-bulan, tahu-tahu nggak ada kabar pernah. Kita tawarin berbulan-bulan akhirnya ditolak juga pernah. Ya penolakan biasa sih, Mas. Itu faktor apa itu, Mas? Biasanya kalau penolakan itu biasanya ini udah ada produk yang sejenis di toko-toko itu, atau secara harga nggak masuk di toko itu. Mungkin segmennya dia mungkin menengah ke bawah misalnya ya. Nah tapi harga kita menengah ke atas. Kadang ada misalnya toko itu menengah ke bawah. Nah nanti karena produk kita menengah ke atas jadi ditolak juga pernah gitu. Atau karena politik juga ada. Politik itu maksudnya politik dari si tokonya itu gitu. Ada juga gitu. Ya pas ditolak sebenarnya rasanya itu gimana ya? Ya sebenarnya kalau penolakannya alasannya jelas tuh nggak masalah, Mas. Misal contoh kayak, oh mohon maaf Kak, kita sudah ada produk lain yang sejenis misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kadang tuh yang bikin sakit hati itu pernah kita tuh
masukin ke satu toko. Tokonya itu minta sampel ke kita. Ternyata setelah beberapa bulan dia baru ngabarin kalau Mas, sebenarnya kita itu nggak nerima titipan. Lah, terus kemarin ngapain minta sampel kalau tau kayak gitu? Udah itu kadang tuh bikin bikin emosi gitu loh. Karena lo ngopo dari awal kok nggak bilang kalau kamu nggak nerima titipan gitu, kenapa minta sampel? Nah gitu. Jadi kita setelah proses perendaman kentang selama paling nggak 10 menit cukup sih Mas. Itu kita pada proses penggorengan. Dan untuk takaran perwajannya kita pakai ini Mas, pakai keting ini. Itu kira-kira sampai berapa on atau berapa kilo Mas satu? Kalau kilonya itu mungkin 3 kilo bisa sih Mas. 2 kilo. Ya kira-kira segini Mas. Mau digoreng Mas ya? Iya betul. Oh, ini sambil penirisan air supaya penirisan. penirisan air sama penakaran untuk perwajannya. Kalau Jadi pakai ini. basah kurang ini Mas ya kalau digoreng Mas ya? Nanti nyiprat-nyiprat Mas. Sebenarnya respon warga sekitar waktu awal-awal itu ya biasa aja sih. Waktu itu kan kita memulai di rumah ya, belum ada yang di belakang ini. Jadi dulu itu Kentung Snack itu dimulai oleh saya sendiri. Waktu itu belum ada timnya. Nah itu selama 1,5 tahun kurang lebih. Jadi saya itu goreng sendiri, ngebumbuin sendiri, packing sendiri, nganter sendiri. Itu selama 1,5 tahun. Nah 1,5 tahun berjalan kita ada satu tim produksi karena saya merasa waktu yang paling habis itu di produksi. Jadi saya rekrut tim produksi. Setelah tim produksi ada, saya merasa kok online saya nggak jalan ya. Akhirnya karena online saya nggak jalan, akhirnya saya rekrut tim sales untuk keliling ke toko-toko. Akhirnya saya bisa fokus ke online gitu. Nah, alhamdulillah di 2024 ini online kita jalan, orderan dari online membludak, bahkan hampir menyumbang 85% dari keseluruhan omset kita. Akhirnya kita waktu itu produksi yang awalnya cuma sehari 20 kilo, 10 kilo, akhirnya bisa di angka 200 kilo. Nah, di 200 kilo itu mulai tuh warga komplain karena limbah udah mulai bau. Terus kita udah disindir-sindir di grup warga. Terus kita hampir sempet katanya mau disamperin sama warga gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip di demo gitulah. Tapi untung Pak RT-nya baik, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk ngobrol berdua sama Pak RT. Akhirnya kita membuat solusi, kita harus pindah, dan akhirnya kita membangun pabrik yang ada di belakang ini. Ya, boleh. Langsung goreng Mas? Oh jadi gini nggak boleh langsung semuanya Mas? Nggak boleh, nanti bisa nyiprat-nyiprat. Oh jadi harus sedikit-sedikit ya Mas ya? Iya. Bahasanya nyiprat-nyiprat dia apa dong? Indonesia apa? Ya itu calon. Menciprat. Tumpah. Berapa lama gorengnya Mas ini Mas? Ini gorengnya bisa sampai 5 menitan ya. 5 menit aja? 5 menit. Oh. Nanti tergantung kita lihat dari teksturnya Mas. Udah kering gitu Mas ya? Betul, udah crispy gitu kita angkat. Sekali aja gorengnya Mas? Gimana? Satu kali aja gorengnya? Satu kali aja gorengnya. Wah ini kompornya pakai kompor jos kompor Mas ya? jos pokoknya. Awas. Gede banget ini. Gede banget. Minyaknya ini pakai berapa liter Mas kalau boleh tahu Mas? Untuk minyaknya Ya. itu 10 literan. 10 literan ya? 10 literan. Banyak banget. Jadi 3 kilo goreng pakai 10 liter. Betul. Wah di sini juga pakai gasnya sabung yang pink ya Mas? Tabung yang pink. Bukan yang hijau ya? Bukan yang subsidi dong. Wah, kalau Harus itu gitu. nanti malah dibilang kaum sama Nah, betul. Kita pakai yang pink, bukan yang subsidi. Wah ini yang gorengan yang kedua ya Mas? Ini ya. Ini wajan kedua ini. Betul. Nah ini. Ini ngeceknya gimana nih Mas? Kalau ditinggal-tinggal nih? Kelihatan sih Mas nanti. Kelihatan ya? Kelihatan dari teksturnya. Kita pembeli terbanyak itu masih dari platform TikTok sekarang. Jadi di TikTok Shop itu kita paling kenceng jualannya.
yang kedua dari Shopee, yang ketiga dari Tokopedia. Nah, yang keempat itu baru dari reseller dan toko-toko. Kebetulan kita juga masuk ke modern toko ya, toko modern. Contohnya kayak kita masuk ke Indomaret, tapi Indomaret Sleman yang UMKM itu juga lumayan penjualannya. Terus dari reseller kita juga sekarang tercatat itu ada sekitar kurang lebih 80 reseller di seluruh Indonesia gitu ya. Itu juga lumayan. Dan kita paling banyak online sih sekarang dari TikTok ya. Tapi kita masih berusaha supaya kita itu tidak dalam tanda kutip ketergantungan sama marketplace. Jadi kita sekarang baru bangun traffic sendiri untuk nantinya akan diarahkan ke website kita sendiri untuk check out dan payment di sana gitu. Nah, jadi di platform itu enaknya kita bisa lihat data-data demografinya itu loh. Biasanya rata-rata kebanyakan pembeli kita itu dari kalangan usia-usia ya rentang 18 sampai 38 tahun. Nah, tapi apakah di luar dari rentang itu bisa beli? Ya bisa aja, ada juga yang beli, tapi tidak sebanyak kalangan itu. Karena mungkin di usia-usia segitu pembelian keputusan pembelian kan di tangan mereka sendiri gitu. Kalau yang di bawah itu pasti masih mungkin dibeliin orang tuanya atau minta uang orang tuanya. Tapi kalau yang di atas itu mungkin check out lewat TikTok udah kurang, mungkin gaptek ya. Jadi range yang membeli itu rata-rata karena produk kita keripik kentang. Keripik kentang itu kita lebih condong ke menengah ke atas. Menengah ke atas. Enggak menengah ke atas, menengah dan menengah ke atas. Nah, jadi kayak misal contoh kayak pegawai kantoran atau mungkin pengusaha gitu yang beli produk kita gitu. Karena harganya pun ya rada tinggi kan kalau keripik kentang. Oh, ini yang udah hampir matang Mas atau gimana nih Mas? Ini yang setengah matang. Oh, setengah matang ya. Jadi udah mulai teksturnya keras itu kita aduk-aduk. Oh, diaduk-aduk gini ya. Biar rata Mas ya. Biar rata betul. Oke, ini nanti kalau ini warnanya gimana Mas setengah matangnya? Ini warnanya kuning-kuning kecoklatan. Kuning-kuning kecoklatan ya. Golden udah enggak gede. Oke. Jadi nanti kira-kira Ya lanjut. kira-kira tinggal berapa menit lagi nih Mas? Ini kira-kira 2 menitan. 2 menitan ya, 2 sampai 3 menitan lah. Ini 2 menit di gini terus apa namanya? Di apa lang? Serok ya? Diaduk terus. Diaduk. Ya, diaduk terus ya. Oke. Apa lagi? Oke, belum diangkat ya Mas ya? Belum diangkat. Pokoknya kalau masih ada yang warnanya keputih-putihan itu masih mentah. Oh, masih mentah. Belum kering. Baru setengah matang. Oh, ini mau ngesok minyak Mas? Awal dulu itu kita produksi ya, itu aku inget banget itu cuman 5 kilo seminggu tuh 5 kilo. Kalau 5 kilo itu biasanya cuman jadi 10 bungkus kemasan yang 120 gram yang kecil itu, nanti bisa di shoot. Kemasan yang 120 gram kecil. Nah, jadi ya seminggu cuman laku 10 bungkus gitu loh. Omsetnya cuman 250.000 seminggu. Kita pernah kok sebulan itu omset cuma 700.000 pernah. Selama 2 bulan tuh pernah. Jadi ya awal-awal lakunya cuma segitu. Laku terbanyak itu sekarang kalau picisnya mungkin sehari ribuan ya. Pernah sehari ribuan, tapi kalau resinya, nomor resinya itu kita pernah sehari paling banyak itu di 800 resi. 800 resi. Nah, satu resi kan pesennya nggak cuma satu, Mas. Kadang 2 pieces, 3 pieces, kadang ada yang 5 gitu kan. Jadi ya mungkin sehari itu ribuan gitu loh. Waktu itu sekarang terbanyak, dan kita waktu itu goreng sampai di angka 800 kiloan lah, atau hampir 1 ton per hari gitu. Untuk rata-rata kita sekarang ada di angka mungkin setengah ton lah. Setengah ton ya. Kadang ada yang pernah yang 600, 700, 800, kadang ya pernah 400. Tapi nggak pernah di bawah 400 kilo sehari. Ya paling sedikit 400 kilo sehari. Tapi untuk rata-rata ya antara 500 sampai 600 kilo lah sehari. Ya sebenarnya kalau nyangka ya nggak nyangka sih. Sebenarnya nggak nyangka karena gimana ya, kita masuk ke kolam yang bahasa bisnisnya tuh red ocean gitu loh. Kita main di cemilan yang mana cemilan itu marketnya udah sangat berdarah-darah.
sebenarnya nggak akan nyangka sih kalau bisa sampai segini usahanya gitu. Nek perasaannya ya pasti seneng ya mas, karena apa ya, semakin usaha kita itu berkembang, kita tuh rasanya udah nggak egois gitu loh, nggak egois mikirin keuntungan semata untuk kita sendiri, tapi kita tuh lebih kepada oh alhamdulillah aku jadi timnya makin banyak keluarga yang tercukupi, makin banyak otomatis aku pesen kentangnya juga jadi semakin banyak gitu ya, otomatis supplier kentangku jadi lebih sejahtera, otomatis tim-tim di sini lebih sejahtera juga. Jadi kalau bisnis kita itu makin tumbuh, itu tuh kita tuh kayak nggak kepikiran diri sendiri lagi gitu loh, udah kepikirannya udah tim atau supplier, pokoknya semua pihak yang terkait di usaha ini gitu. Oh, ini yang udah matang mas? Ini yang udah matang mas. Oh, ini langsung diangkat ya? Coklat ini masnya udah ya, golden brown ya. Ini sambil nirisin juga ya mas ya? Oke. Sambil meniriskan juga ya. Ini cuma digoyang-goyang aja nirisan mas? Gimana? Cuma digoyang-goyang gini aja? Goyang-goyang aja mas. Oke. Biar enak. Terus setelah nirisan di sini kita nirisan yang kedua. Pak, sebelah sini aja pak. Nah. Oke, pernah. Jadi sebenarnya yang meremehkan itu banyak orang. Pernah diremehkan, usahanya suruh tutup. Pernah. Jadi karena waktu itu beliau bilang marketnya nggak jelas, akhirnya Kentung suruh tutup. Terus ada lagi yang kedua, ada satu tim saya waktu itu ya, dulu waktu itu kayak gini ngomongnya, mas paling saya di sini maksimal cuma 6 bulan mas, habis itu saya keluar dari sini. Nah itu bayangin ya, perasaan atasannya dibilang kayak gitu kan, ya gimana gitu loh, maksudnya nggak usah disebut gitu loh kan, bisa ya. Terus yang ketiga, pernah juga diremehin, rata-rata yang remehin itu pada suruh ganti usaha, karena mereka merasa ya bisnis cemilan udah banyak berjamuran, kita malah mau masuk ke situ. Nah, cuman kan aku mikirnya kan, ya kenapa kita nggak pakai pendekatan lain untuk jualan gitu loh? Kenapa kita harus ikut jalur gitu loh? Jadi kita membuat kolam sendiri intinya gitu. Nah, itu yang ngeremehin. Terus ada juga yang waktu itu nggak punya kerjaan, jobless ketika pandemi. Ya akhirnya cuma dibilang kok suamimu nggak cari kerjaan lain sih gitu loh, kok nggak ndang cari kerjaan, emangnya kamu mau hidup pakai apa gitu, itu juga ada. Nah sebenarnya ya kalau ada orang yang seperti itu, kalau dibilang sakit hati enggak, tapi kalau dibilang baik-baik saja ya enggak juga. Jadi lebih kepada sikap kita itu, aku harus membuktikan gitu loh sama orang-orang ini. Ada orang kok nggak mau ikut aku lama-lama, ya aku harus buktikan sama orang itu bahwa Kentung nggak seperti yang kamu pikirkan loh gitu. Ada orang yang bilang suamimu kerja apa, ya akhirnya aku harus membuktikan, aku harus bisa membahagiakan istri dan keluarga seperti itu. Ada juga yang nyuruh stop ya sakit hati, apalagi setelah itu dia nggak ngasih apa-apa buat aku gitu loh. Aku cuma disuruh stop, terus udah nggak ngasih insight kayak atau ide bisnis lain kayak atau apa. Ya akhirnya ya aku harus membuktikan sama orang itu kalau Kentung bisa lebih besar dari itu gitu loh. Ya akhirnya saya memilih menata hati ketimbang saya harus sakit hati sama omongan orang gitu. Oh, ini proses apa ini mas? Ini kita ada di dalam proses penyortiran mas. Jadi gimana ini mas? Ini yang gosong-gosong, yang warnanya coklat pekat itu kita sortir. Coba mbak, contohin mbak yang gosong. Nah itu mas. Nah yang gitu. Itu kan coklat pekat ya mas. Itu Pak. Nah taruh sini ya? Taruh situ betul. Jadi dipisah. Ini dipisah. Yang bagus yang hitamnya agak gede loh. Udah ngono ya. Nanti. Biar kelihatan. Pira apa aja sing coklat dulu?
Nah, Yang mana yang agak-agak hitam? Nah, gitu. Oh, ini ya. Oke, Taruh coba. di sana ya. Taruh sini ya. betul. Apa itu nanti, Mas? Itu yang gosong nih tadi Mas, yang udah disortir ini kita bisa jual Mas. Oh, dijual lagi. Jadi kita limbah-limbah kita pokoknya sisa-sisa kita dapat nilai jual, betul. Biasanya dibuat apa Mas ini yang Kalau kosong-kosong ini? buat cemilan keluarga Mas, cuman orang lokalan sini sih. Dibeli ya? Dibeli orang lokal sini. Gitu. Jadi kalaupun ada yang ini dipecahin langsung ya, Mbak ya? Betul. Coba Gitu. dipecahin, nah tuh dipecahin tuh. Nah, oh benar-benar yang dipilih warnanya yang pas ya, Mas ya? Warnanya yang pas, yang cerah Mas. Yang gelap-gelap kita sortir. Yang berkualitas. Betul. Gitu. Nek yang bilang pakai penglaris nggak ada. Tapi kayaknya ada yang pernah komen di TikTokku tuh money laundry. Pernah ada kayaknya. Jadi dia itu bilang kalau kok tahu-tahu punya pabrik kayak gitu. Loh kan kita berproses gitu loh. Bahkan apa ya? Tilas jejakku di TikTok itu nggak ada yang skip loh gitu loh. Mulai dari aku jualan, nawarin ke toko-toko, konsinyasi, sampai aku punya pabrik, semuanya tuh ada di konten TikTokku gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin tiba-tiba terus money laundry gitu loh. Ada sih pernah yang bilang di netizen lah. Kita ada 3 produk untuk saat ini. Yang pertama keripik kentang serut, yang kedua serundeng kentang, sama yang ketiga ada milidi. Tapi milidinya biasa, bukan dari kentang. Gitu. Varian rasa kita ada 4. Ada varian pedas daun jeruk, original daun jeruk, jamur truffle, sama salted egg atau telur asin. Nah, cuman untuk yang milidi ada varian spesial yaitu rica-rica. Gitu. Best seller kita di keripik kentang serut tetap karena itu produk awal kita ya. Jadi itu yang paling best seller di rasa salted egg sama truffle. Kalau ada yang mau nyobain bisa langsung DM aja di Instagram kita @kentung.id. Bisa langsung WA CS kita, nomornya 0823 1211 7110. Atau kalau buat teman-teman yang mau join reseller bisa juga WA ke admin reseller kita di 081 912 668 665. Jadi beda CS. Pengiriman kita Jayapura pernah. Jayapura sampai Aceh pernah. Cuman untuk di luar negeri kita belum ada. Sekarang kita rata-rata di angka 400 sampai 500-an lah. Cuman kita pernah kita belum banyak sih Mas. Belum miliaran, tapi kita baru di angka segitu, sekitar 450 sampai 500-an lah. Kalau udah jadi keripik biasanya tergantung cara penyimpanannya. Kalau penyimpanannya pakai plastik bisa awet 2 bulan. Tapi kalau pakai aluminium foil itu bisa sampai 6 bulan. Masih renyah, masih lumayan enak, tapi mungkin rasanya udah agak berkurang. Gitu. Dulu awal-awal itu kan saya sendiri 1,5 tahun. Terus habis itu ada 1 orang tim. Jadi waktu itu karyawannya baru 1 di bagian produksi 1 tok. Itu kurang lebih kalau nggak salah setahun tuh 1 orang tok. Habis itu di 2023 baru rekrut sales. Jadi karyawannya 2. Di 2023 akhir tahun, bukan akhir tahun ding ya menuju akhir lah, bulan-bulan Agustus itu, September kita rekrut lagi produksi 2 orang karena udah mulai ada salesnya. Jadi penjualan udah mulai stabil gitu. Nah begitu bulan Desember 2023 karyawannya nambah 2 admin karena mulai banyak yang WA, mulai banyak yang chat, mulai banyak orderan online gitu. Jadi kita ada admin dan CS. Jadi waktu itu 2023 timnya 6 orang. Sekarang kita alhamdulillah di 2024 ini timnya ada 33 orang. Oke. Oh langsung di ini Mas ya. Kalau udah disortir langsung ditaruh di ini Mas ya, packing ya. Langsung di packing, betul. Berapa kilo ini Mas biasanya sekali packing? Satu plastik besar ini rata-rata 4 kilo lebih sih Mas. 4 kilo lebih ya, nggak mesti Mas. Gitu. Dan kita penyerapan minyaknya kita perlapis Mas. Jadi perlapis kita kasih tisu, double tisu. Oh di double tisu. Betul, agar minyaknya keserap Dengan sempurna ya Mas ya. Betul. Ini kita tambah lagi. Stok banyak. Oh oke. Terus
lagi mas. Jadi ada 4 lapis kita mas. Wah, 4 lapis mas. Betul, biar maksimal. Wah, mantap. Benar-benar nyerap minyak ya mas ya. Iya betul. Biar gak jomplang, cuma bawah aja ya mas ya yang Heeh. Kalau kendala itu terkadang gini mas, kalau di awal-awal dulu pastinya masalah pemasaran, ya karena di bisnis 0 sampai 50 juta itu pasti isunya tentang pemasaran. Gimana caranya supaya omset kita itu sebulan bisa mencapai angka 50 juta. Nah, tapi setelah di atas itu, contohnya sekarang, ya, sekarang itu kita lebih kepada SDM. Gimana cara mengelola SDM yang baik? Gimana caranya supaya adil ke semua pihak? Gimana caranya membuat sistem administrasi yang baik supaya rapi gitu loh, bisa terrecord terrecord jejaknya gitu ya. Terus SOP, quality control. Kita sekarang berkutatnya di situ-situ nih mas. Cuman untuk pemasaran ini kita udah lumayan beres gitu loh. Pemasaran kita pemasaran dulu udah nyari omset 1 juta sehari aja susahnya minta ampun. Kalau kendala produksi biasanya quality control. Karena kita memproduksi dengan bahan ciptaan Tuhan ya. Jadi kita tuh nggak tahu gitu loh, oh ini busuk, ini bagus. Kadang yang kelihatannya bagus, dalamnya jelek. Kadang yang kelihatannya bagus, digoreng gosong. Itu juga ada mas. Jadi kalau diproduksi kita kendalanya lebih ke quality control, sama ketika lagi rame-ramenya itu timnya malah kemarin pada sakit semua tuh, giliran itu aduh rasanya gitu loh, malah pada sakit semua gitu. Sebenarnya kita tuh dari supplier itu udah ada kompensasinya mas. Jadi kita itu per karung itu ada kompensasi 2 kilo. Biasanya 2 kilo itu untuk mengasih cadangan kita kalau ada yang busuk atau yang jelek. Nah tapi kalau yang busuk atau jeleknya lebih dari itu, kita bisa nego sama suppliernya. Mas bisa nggak, Bu bisa nggak kita ini kita yang jelek banyak banget nih, bisa nggak kita diganti gitu. Biasanya kita nego sih gitu, nego sama suppliernya. Solusinya itu sebenarnya apa ya, kita tuh harus punya cadangan stok sebenarnya. Jadi ketika kita lagi penuh terus ada kondisi yang tidak diinginkan, ya otomatis harus ada stok cadangan gitu. Contoh kita kalau pas sepi, kita ya produksinya tetap segitu gitu loh, tetap banyak supaya nyerepi untuk kasih serep kalaupun rame dan ada kondisi yang nggak diinginkan. Oh, ini yang tadi habis digoreng terus ini apa ya? Terus disortir, mau dicampur, terus digiling di sini. langsung taruh sini ya? Iya. Apa namanya ini mbak? Penggilingan, pencampuran. Oh pencampuran. Iya. Molen ya? Molen. Berapa banyak sekali nyampur? Ini tadi berapa ya? 7 kilo mas, 7 kilo kilo. lebih. Nah, ini mau diapain lagi nih mas? Iya. Tambah lagi ya? Iya. Sampai penuh nih mbak? Nah, iya nggak penuh banget. Oh nggak perlu banget. Gede banget nih. Ini tuh. Pakai listrik ya ini mbak? Iya. Oh itu aneh ya. Ada ini penyerap minyak mas, dikasih susu. Stok semuanya guys. Oke, masuk semua aman. Di sini diambilin dulu. Merasa masuk ke dalam. Iya. Terus ini mau dicampur, dikasih bumbu. Oke. Pertama-tama bumbu apa dulu nih mbak? Ini Bentar, original. bentar. Tunggu sini aja, tunggu sini. Tunggu mau nyurahin. Oh ini langsung diputar dulu. Iya. Kasih bumbu Bumbu apa nih mbak? original. Original. Iya, Original itu rasa apa? original tuh apa ya kak? Gurih. Asin aja. Gurih asin. Oh gurih asin. Oh. Ini tadi berapa ini mbak? Ini kurang lebih 3 menit campurnya. Bumbunya, oh. Bumbunya udah takaran mbak ya? Sudah, udah takaran. Kurang lebih berapa menit? 3 menit. 3 menit. Sampai merata ya mbak ya? Iya, sampai rata.
Kuat banget ya ini ya. Bumbunya bikin sendiri mbak, ini mbak. Gimana? Bumbunya bikin sendiri. Iya, nyangkut sendiri. Enak banget nih aromanya. Nggak ditutup nih mbaknya ya? Enggak, Coba kayak gini aja. Nggak dinaikin ke atas nggak? apanya? Oh, enggak. Biasanya kan ada yang ini. Enggak. Sebenarnya titik rendah itu ketika saya memutuskan buat resign dari salah satu perusahaan otomotif itu. Ketika itu posisi saya udah punya istri. Terus istri itu cuma bilang, lah terus kalau kamu nggak kerja, kamu mau ngapain? Akhirnya saya ada planning. Oh, saya mau bantu Simbah kerja di pasar. Akhirnya saya setahun itu kerja sama Simbah di pasar. Ya kerjanya ya kerja kasar, usung-usung buah, ngangkat-ngangkat, nyortir buah kayak gitu. Nah, setelah setahun sama Simbah, saya memutuskan untuk jualan tahu. Nah, waktu jualan tahu itu baru 3 bulan pandemi. Akhirnya di situ saya nggak ada kerjaan apa-apa, sama sekali nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, bingung waktu itu kerja apa. Akhirnya waktu itu saya ini Mas, saya gerus tabungan. Jadi tabungan selama saya kerja itu saya habisin tuh buat kehidupan sehari-hari. Pernah ada satu kenalan, itu dia itu sempat bertanya gitu loh, lah terus kerjaannya suamimu ngapain? Nah ya akhirnya istri cuman bisa bilang, ya untungnya istri percaya gitu loh sama saya. Pasti apa ya, suaminya pasti bertanggung jawab lah. Itu pernah ada kayak gitu. Oh, ini udah selesai ya, Sudah Mbak ya? selesai. Terus mau dituang. Oh, dituangin. Udah merata lihatnya dari mana mbak? Gimana? Kira-kira aja. Iya, kira-kira. Oh ya udah. Paling enggak 3 menitan. 3 menitan ya. Masih merata gitu ya? Iya. Langsung kita sok nih. Ya. Langsung di sok abe. Ini siap di packing habis ini Iya, Mbak, ya? siap di packing. Semua rasa prosesnya sama gitu? Iya, Mbak? sama. Oh iya oke. Yang best seller apa mbak? Salted egg, Salted egg. truffle ya. Truffle juga ya. Jadi langsung satu kali ini penuh ya? Iya. Nanti baskom. jadi ini 2 ini. Oh, jadi 2 baskom ini ya? 2 baskom. Dua baskom ya. Wah aromanya nikmat sekali mbak. Ini Mas. Udah tak angkat itu. Bentar. Nah, ini kan kita tadi sudah melihat prosesnya dari awal sampai selesai. Nanti kalau ada teman-teman yang menonton ini meniru gimana, Mas? Kalau ada penonton yang meniru ya nggak apa-apa lah, ditiru aja. Kalau bahkan apa ya, mau niru resepnya pun nggak apa-apa, tapi aku nggak akan ngasih tahu resepnya. Ditiru jualannya nggak apa-apa, tapi jangan tiru namanya, karena udah kita daftarin ke ini hak merek, jadi nggak boleh ditiru mereknya gitu. Kalau usahanya ditiru nggak apa-apa. Bahkan tim produksi saya itu tahu loh resep detailnya, per gramnya dari bumbu-bumbu itu tahu semua tim produksi itu. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi. Alhamdulillah mereka tahu itu, ya nggak terus resign buka sendiri, ya enggak tuh nyatanya gitu loh. Jadi kita percaya aja rezeki itu ada yang ngatur. Ya kalau saingan pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada saingan. Tapi kalau untuk saingan itu justru membuat kita semakin terkenal. Kuncinya itu kita jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa usaha kita itu nggak berhasil. Nah, kalau misalnya teman-teman itu usaha baru 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun gitu ya, kok merasa belum dapat untung yang banyak, kok belum kaya-kaya gitu. Nah, mungkin perlu diubah mindsetnya gitu, bahwa usaha itu kuncinya sabar. Nah, memang di awal belum sesukses itu, tapi percayalah, ketika kita tekun konsisten, begitu usaha itu di atas 3 tahun, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Ketika belum 3 tahun ya mungkin masih menata mungkin marketingnya, masih menata SOP, sistem resep, masih berkutat di situlah. Tapi begitu 3 tahun biasanya nanti
kesabaran kita itu akan memperoleh hasil dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip saya itu sebenarnya ada banyak, ya. Tapi yang satu yang masih saya pegang itu sampai dari dulu sampai sekarang, kenapa kok bisa sampai Kentung berkembang sampai segini, itu adalah Allah atau Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi ketika teman-teman itu usaha ataupun kerja misalnya, terus ternyata teman-teman itu tekun, ikhtiar terus memperbaiki skill, menambah skill, belajar terus tanpa henti, intinya ikhtiar terus, pasti Allah itu tidak akan tutup mata gitu loh. Allah itu pasti akan lihat, oh hambanya itu berjuang keras, pasti akan membuahkan hasil. Nggak mungkin nggak ada hasilnya gitu. Itu prinsip yang tak pegang sampai sekarang. Nah, ini yang selalu bikin Mas Raka semangat di usaha ini apa? Yang pertama karena keluarga itu salah satu motivasi saya untuk sampai ke titik ini. Karena piye-piye mau bagaimanapun, keluarga itu adalah support system saya yang pertama. Itu yang pertama, terutama istri sama anak. Terus yang kedua, seluruh pihak yang berkaitan sama usaha ini. Contoh tim, yang pertama tim. Saya sangat sayang sama semua tim saya. Mau yang itu part-time, mau yang itu full-time, semua bagian keluarga dari Kentung. Jadi itu juga motivasi saya. Yang kedua, supplier kita otomatis jadi lebih meningkat lagi orderan dari kita gitu. Dan tentunya customer itu nomor satu ya. Bahkan customer itu hitungannya bos saya. Sebenarnya harapan usaha saya ke depan ini pengen lebih Kentung Snack ini menjadi perusahaan-perusahaan seperti seperti perusahaan-perusahaan pangan yang di Indonesia. Contoh kayak mungkin mau jadi kayak Indofood atau mungkin kayak Garuda Food. Jadi mereka itu punya banyak brand yang disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan memiliki jaringan distribusi yang rapat di seluruh Indonesia. Pengennya Kentung akan seperti itu. Tapi untuk mencapai itu semua tentunya perlu usaha yang ekstra, butuh modal dan sumber daya yang ekstra, sehingga ya apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan sekarang, yaitu online. Nanti mungkin lambat laun akan seperti itu. Jadi dari usaha ini tuh sebenarnya kalau untuk pribadi itu nggak banyak yang buat saya, karena kan masih banyak hal lain atau sementara ini masih untuk pengembangan usaha terus, Mas. Jadi kayak contoh kita bangun pabrik, kita punya mobil operasional, kita ada motor roda 3 operasional, kita nambah mesin, nambah alat, nambah tim juga kan perlu modal, beliin laptopnya, ya semuanya itu ada host live juga yang harus kita belikan, HP gitu kan. Nah, intinya kalau untuk pribadi nggak banyak, tapi kita masih terus untuk pengembangan usaha terus. Nah, buat teman-teman yang lagi memulai usaha atau merintis ya, saran saya sih di tahun pertama itu jangan mengharap kaya dulu, teman-teman. Mengharap hasil yang banyak, karena di tahun pertama itu pasti ujian baru diuji itu tahun pertama. Nah, di tahun kedua teman-teman mungkin mulai memahami polanya. Nah, tahun kedua itu jadi ajang untuk teman-teman berubah. Yang tadinya polanya begini jadi polanya begitu. Nah, pola ini maksudnya apa? Mungkin pola jualannya, pola marketingnya, pola manajemennya, seperti itu. Nah, di tahun ketiga nanti teman-teman mulai akan merasakan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Nah, terutama terutama dari segi pribadinya teman-teman gitu ya. Suatu bisnis akan bertumbuh sesuai dengan kapasitas ownernya. Jadi kalau teman-teman itu selama 3 tahun nggak bertumbuh, nggak pernah belajar, ya pasti bisnisnya gitu-gitu aja. Nah, makanya perbarui skill, terus belajar, jangan pernah menyerah, dan yang paling penting adalah bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak cerita saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.